yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam, atau bisa berpuluh-puluh kali dengan tambahan salat-salat sunnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita paling tidak ada 5 alasan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena memang Allah zat yang selayaknya kita bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pemilik, pencipta, pengatur alam semesta ini. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah itu Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini. Dan yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman. Dia Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya, baik itu makhluk yang beriman maupun yang tidak beriman. Tetap Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah itu Maha Rahim, Ar-Rahim, Maha Sayang. Ini khusus diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman dan di akhirat. Jadi Allah itu kepada orang beriman Maha Rahman, Maha Rahim, khusus kepada orang beriman. Dan yang kelima, kita bersyukur kepada Allah karena Allah itu yang menguasai raja di hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu artinya raja tunggal nanti di akhirat. Tidak ada yang bisa menolong kita nanti di akhirat selain pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena juga di dalam Quran disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Di surat Abasa, surat yang ke-80 ayat 34 sampai 35. Karena pada hari itu kata Allah, yafirrul mar'u min akhihi, akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan juga lari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan juga lari dari teman akrabnya, yaitu sahibah itu suami atau istri, wa bani, dan juga anak-anak. Jadi semua karena pertolongan Allah. Kalaupun ada syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad hanya memberikan syafaat, berdoa untuk meringankan dosa umatnya. Itu baru atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Maliki Yaumiddin di sini yang menentukan kita selamat atau tidak, masuk surga atau masuk neraka, semua adalah atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, di surat Al-Fatihah ini juga Allah juga memberikan kepada kita bagaimana cara bersyukur.
Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Allah sebutkan di sini iyyaka na'budu. Dengan cara beribadah kepada Allah. Jadi hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita sudah bersyukur dengan cara menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah, iyyaka na'budu, itu sudah benar, maka baru kita mengharap, menggantungkan diri kepada Allah pertolongannya. Wa iyyaka nasta'in. Jadi ini harus betul-betul kita pahami. Kalau ibadahnya sudah benar, baru kita berhak untuk berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang sayangnya kita ini konsepnya terbalik. Ya. Apa mestinya kita banyak berzikir dulu kepada Allah, ya. Salat istighfar, ya. Kemudian salat lagi, salat sunat. Setelah kita dekat dengan Allah dengan cara ibadah, lalu kita berhak wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang orang lalu, ya, ibadahnya sedikit sekali, ya, zikirnya tepat, giliran berdoa banyak sekali yang diminta kepada Allah. Ya. Nah ini yang kadang terbalik. Mestinya kita itu banyak ibadah kepada Allah, ya, dengan sholat sunat, zikir, kemudian yang terakhir lalu kita wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu ke Allah, baru kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya kita mendekatkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lalu kita berdoa, ya Allah, kabulkan doa saya sebagaimana yang Kau ketahui, misalnya, ya. Allah Maha tahu apa yang kita minta sebenarnya. Tapi jangan kita berdoa, ya Allah, penuhilah kebutuhan saya sebagaimana yang Kau ketahui. Tidak boleh begitu. Walaupun Allah Maha tahu apa yang keinginan kita itu Allah tahu sebenarnya. Tapi jangan sampai kita berdoa pada Allah, ya Allah, penuhilah kebutuhan saya sebagaimana yang Kau ketahui. Ini tidak boleh seperti ini, ya. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa kepada Allah kita menggantungkan harapan, memohon pertolongannya? Ya tentu memang. Lalu kepada siapa kita minta tolong kecuali kepada Allah? Siapa yang bisa menolong kita selain Allah? Tidak ada. Yang bisa menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita orang beriman itu hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu punya sifat maha, ya, maha menolong, maha memberi, ya, maha kaya, maha penyembuh, dan segala macam itu semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat manusia bergantung.
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah itu semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Makhluk itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika ada seseorang yang menggantungkan diri kepada selain Allah, bagaimana? Maka itu adalah musyrik. Kemudian Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya itu beliau membagi musyrik itu pada tiga golongan. Yang pertama musyrik besar, ya, musyrik besar. Musyrik ini musyrik yang menyebabkan orang keluar dari Islam, ya, musyrik besar. Dia menganggap selain Allah itu ada Tuhan lain yang disembah. Dia menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Misalnya menyembah batu, ya, menyembah gunung, ya, menyembah pohon, misalnya itu ya. Jadi menganggap selain Allah itu ada kuasa, ada yang berkuasa menolong dia, ada yang kuasa memberi rezeki pada dia. Jadi selain Allah, dia ada yang bisa menolong dia, ada yang bisa memberi rezeki sama dia. Padahal ini bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas bagaimana? Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, tunggal. Allahus samad. Allah tempat manusia bergantung, meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, yang sebanding dengan Allah sesuatu apapun. Jadi selain Allah itu ada zat yang menyelamatkan, itu musyrik namanya. Padahal yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk di alam ini, di alam semesta itu untuk Allah ciptakan untuk melayani manusia, ya, untuk melayani manusia. Jadi Allah sebelum menciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini, di alam ini sudah diciptakan. Matahari sudah diciptakan oleh Allah, ya kan? Bulan, tumbuhan, hewan, semua sudah diciptakan oleh Allah, ya. Dan semua ibadah dan semua makhluk yang diciptakan Allah selain manusia itu ibadahnya yaitu melayani manusia. Ya, matahari terbit sesuai dengan edarnya. Hewan diciptakan untuk manusia, sebagian bisa dimakan. Jadi ibadahnya hewan itu melayani manusia dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu hewan ada sebagian yang dimakan. Hewan itu dimakan oleh manusia. Ya. Dan semua makhluk selain jin dan manusia itu semuanya muslim. Semuanya muslim.
semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada kambing kafir, itu tidak ada. Babi besok masuk neraka, itu tidak ada. Semua karena muslim, ya. Karena semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Isra ayat 44 itu. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Jadi semua yang ada di langit-langit yang 7 itu dan bumi dan di antara keduanya itu semuanya adalah bertasbih kepada Allah. Cuma kita saja yang tidak tahu, manusia saja yang tidak tahu tasbih mereka. Ya kalau kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kalau ayam bagaimana? Bagaimana ayam berkokok? Mungkin dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk yang diciptakan Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk melayani manusia. Tapi kenapa manusia kok malah menyembah yang melayani itu? Ya. Pohon disembah, batu disembah. Ya. Padahal itu semua diciptakan untuk melayani manusia. Gitu ya. Jadi tidak ada makhluk itu semuanya hidup. Dulu waktu saya kecil, dulu saya pernah kecil. Ya dulu saya kecil. Ya. Itu dulu diberi pelajaran oleh guru. Ada makhluk hidup kan gitu kan, pohon, hewan kan gitu kan. Kemudian ada benda mati kayak batu, ya, yang gunung, padahal itu. Tapi setelah kita belajar Islam, beda. Semua makhluk itu hidup, ya. Semua makhluk hidup. Satu contoh ada kisah Gunung Uhud. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, ya, dan Abu Bakar dan Umar sama Rasulullah SAW. Lalu Gunung Uhud itu saking gembiranya bergerak, saking senangnya. Loh, Umar dan Abu Bakar ketakutan, disangkanya ada gempa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada gunung, wahai gunung Uhud, kamu sekarang diam. Ini ada teman saya dua ini ketakutan, disangkanya gempa. Lalu gunung itu diam. Bayangkan Rasulullah SAW. Ada juga pasir yang dipegang Nabi itu, ya, bersuara gemuruh sekali, pasir. Jadi tidak ada benda mati, tidak ada, semuanya hidup dan muslim. Kemudian ada lagi kisah itu, ini sangat mutawatir ya, karena yang mendengar itu tidak hanya satu sahabat, hampir semua sahabat mendengar. Kalau kita pernah umrah, haji gitu ya, itu di situ antara rumah Nabi, kemudian ada mimbar di sini, tempat Nabi memberikan ceramah. Ya. Nah itu Nabi itu suka bersandar, ya bukan suka ya, memang ada tempat tuh bersandar di batang pohon kurma. Nabi itu bersandar di situ. Kemudian ada sahabat yang mengusulkan, ada seorang perempuan mengusulkan pada Nabi, ya Rasulullah,
Saya punya tukang di rumah. Bagaimana kalau saya buatkan mimbar? Dibuatkan, oh ya tidak apa-apa, dibuatkan mimbar. Ya. Setelah selesai mimbar ini, lalu Nabi pindah, ya, pindah ke tempat mimbar yang baru tadi, meninggalkan pohon kurma. Kemudian para sahabat ini mendengar tangisan. Ya, ada yang mendengar kayak suara anak kecil, ada seperti suara keledai gitu ya. Semuanya, saya dengar suara, semua mendengar. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW, ya, setelah ada suara seperti itu, mendatangi pohon kurma itu lalu dipeluk oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, lalu dipeluk oleh Rasulullah SAW, lalu berhenti menangisnya. Apa alasan pohon kurma ini menangis? Yang pertama, sudah tidak dipakai lagi oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, sudah tidak jelas lagi ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Quran. Itu alasan dia menangis. Nah, kalau kita pikir Bapak Ibu, seakan-akan kita ini kalau dibandingkan dengan batang pohon kurma ini bisa-bisa lebih soleh pohon kurma. Kadang-kadang kita ini ada ngaji tentang TV kok ngaji dipindah ke channel lain. Dipindah ke channel lain. Ada ngaji malah pulang. Bagaimana kalau dibandingkan dengan pohon kurma yang tadi itu? Menangis ditinggal Rasulullah SAW karena tidak mendengar, tidak jelas lagi mendengar ayat-ayat Quran. Semua itu untuk melayani manusia ya. Tadi makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, manusia yang menyembah selain Allah itu ya, dan tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik itu seperti binatang ternak, kata Allah. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Saya sediakan neraka jahanam untuk jin dan manusia karena mereka itu diberi akal pikiran, hati nurani tidak dipergunakan dengan baik. Walahum adanun la walahum ayunun la yubsiruna biha, dan mereka diberi mata tidak bisa digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Walau adhanun, diberi telinga tidak bisa, la yasma'una biha, tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, manusia semacam itu adalah seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Yaitu tadi, Bapak Ibu tidak pernah melihat kambing nyembah batu, kan? Ya, babi nyembah pohon dulu tidak pernah, tapi manusia nyembah batu, nyembah pohon. Padahal semua itu makhluk-makhluk itu diciptakan oleh Allah untuk melayani manusia. Kemana akal manusia itu? Dan inilah yang menyebabkan dia syirik besar. Nah, walaupun dia ngaku Muslim, kalau tidak tobat dari kemusyrikan yang seperti ini, sebelum matinya dia nanti akan masuk neraka kekal selamanya. Ya, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72 itu, innahu may yusyrik billah
faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Dan sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah maka haram surga. Allah mengharamkan dia masuk surga dan tempatnya neraka, dan Allah tidak akan memberi pertolongan. Jadi orang yang melakukan syirik besar ini, ya, dia masih menganggap ada makhluk lain yang bisa menolong dia, minta tolong ke dukun, minta tolong ke gunung kawi, minta tolong. Ini kalau tidak tobat, walaupun dia ngaku muslim, sudah keluar dari Islam. Ini nah, kata Imam Al-Qurtubi, ya, pendapat Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang kedua, ada syirik yang sedang. Syirik yang sedang ini tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, tidak, tapi dosa besar, amalnya hancur, amalnya hancur, kata Imam Al-Qurtubi. Ketika seorang mengaku mukmin, lalu dia meyakini bahwa selain Allah itu yang punya kuasa, ada peran orang lain, ada peran di sini. Bukan menentukan, tapi ada perannya, ya, peran orang lain. Jadi takdir Allah itu ada usaha dari selain Allah, yaitu makhluk yang namanya manusia itu. Siapa yang menentukan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya sekarang tanya, tangannya diangkat, Bapak. Tangannya diangkat. Siapa yang berkehendak? Hah? Siapa yang berkehendak angkat tangan? Saya. Yang kehendak angkat tangan itu kita. Yang kuasa menggerakkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu punya kecenderungan, punya keinginan, tapi yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keinginan untuk berjalan siapa? Kita ada keinginan untuk berjalan, tapi yang memampukan untuk berjalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham di sini ya? Paham. Ya, nanti saya jelaskan ini ya. Karena di dalam Quran itu fa'alhamaha fujuraha, ya, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan kesempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu punya kecenderungan fujur dan punya kecenderungan untuk takwa. Dan kita mengendalikan kecenderungan itu. Untuk berbuat maksiat kita kendalikan, sehingga nanti kecenderungan untuk takwa di sini ya. Kemudian karena itu nanti di akhirat akan ditanya, kecenderungan itu loh akan ditanya. Ya, kalau misalnya panjenengan kecenderungan untuk berbuat maksiat, ya, maka kalau itu dilakukan, maka takdirnya maksiat. Kalau hati kita cenderung untuk melakukan ketaatan, maka takdirnya adalah sangat baik. Jadi kecenderungan itulah nanti yang dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehendak kita. Bapak-bapak ada yang kecenderungan untuk maksiat, Pak? Ada, Pak? Ya, pasti ada. Ibu-ibu ada kecenderungan maksiat, Bu? Enggak. Nah, aku mulia itu. Ada kecenderungan maksiat itu ada, kecenderungan untuk kafir itu ada. Cuma dikendalikan.
kecenderungan untuk berbuat yang buruk itu ada. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka manusia itu ada kecenderungan untuk fujur, untuk takwa. Kalau nggak ada kecenderungan itu malaikat namanya. Makanya kalau sama nggak ada kecenderungan maksiat atau tak pulang, karena yang ada di sana itu malaikat semuanya. Kalau sih manusia. Ada kecenderungan itu. Orang kafir itu ada kecenderungan untuk beriman. Ada kecenderungan itu. Karena sebaik-baik orang pasti ada jeleknya. Pasti ada. Cuma dikendalikan itu. Dikendalikan. Kemudian kalau kita kembali kepada apa ya, sakit misalnya, sakit itu yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Ya. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan Allah. Jika ada orang sakit, jangankan satu dokter, 1000 dokter. Kalau Allah tidak menyembuhkan, tidak akan sembuh. Contoh, ada 2 orang sakit, yang satu kaya, yang 2 sangat miskin. Karena yang kaya ini berobat sampai ke luar negeri, Kemudian yang miskin ini berobatnya, namanya miskin, ya cukup minum obat seadanya saja. Yang berobat ke luar negeri ternyata pulang belum sembuh juga. Karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang miskin ini hanya minum obat seadanya itu lalu sembuh. Minum ramuan misalnya sembuh. Kemudian yang kaya tadi melok minum obat yang diminum orang miskin itu, lalu bagaimana? Mati. Kenapa? Karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembuhkan itu Allah. Ya, jadi kalau ada orang sakit pergi ke dokter itu bagus, ya. Tapi jangan sampai untung saya sudah ditolong dokter. Kalau tidak, sudah. Ya. Nah ini bahaya. Allahnya sudah tidak ada. Bapak sehat sekarang? Oh iya. Kenapa sehat? Iya, saya minum jamu ini, minum jenuh ini, Allahnya sudah tidak ada. Itu kata Imam Al-Qurtubi, itu adalah syirik yang sedang. Jadi kalau kita itu mengatakan saya sembuh ini minum, ada lantaran minum obat yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan bilang kalau saya olahraga dan segala macam, sudah Allahnya jadi hilang. Nah itu namanya syirik yang sedang. Ya. Kalau kita lihat itu di surat Asy-Syu'ara, ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Perhatikan karena tidak pegang Quran. Ayatnya alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi yut'imuni fa huwa yasqin walladzi maridtu wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyini. Ya. Ayat yang ke-78, 79 sampai 80 itu ada kalimat huwa. Ya. Sedangkan ayat yang
ke-81-nya waladzi yumituni tsumma yuhyi, tidak ada buahnya di sini. Ya. Dan yang menciptakan aku ada peran makhluk di sini. Ada peran makhluk kan? Bu. Alladzi khalaqani, yang menciptakan aku. Ada peran makhluk. Ada. Siapa? Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Peran makhluknya. Fahuwa yahdi, maka lalu dia yang memberi petunjuk. Al-Quran tidak langsung dari Allah ke kita lewat Rasulullah, lewatnya. Ada peran makhluk di sini. Ya. Kemudian waladzi yut'imuni fahuwa yasqin, dia yang memberi makan. Ada peran makhluk juga. Ini tidak langsung Allah memberi makan pada kita. Fahuwa yasqin, maka dia yang memberi minum. Wa idza maridtu fahuwa yahdin, dan apabila aku sakit maka peran makhluk juga. Ada dokter, ada tabib, ada ini, itu ada peran di sini. Kemudian yang keempat waladzi yumituni summa, tidak ada buah. Dan yang mematikan aku, kemudian yang membangkitkan aku Allah. Ada peran makhluk di sini? Tidak ada. Tidak ada peran makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat. Jadi syirik yang walaupun ada peran makhluk, tapi Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita sakit ke dokter itu bagus, tapi jangan sampai untung dokter datang. Kalau enggak, untung segera dibawa ke dokter. Kalau tidak, nah ini berbahaya. Karena semuanya walaupun dibawa ke dokter, kalau Allah tidak menyembuhkan, tidak bisa sembuh. Kalau belum waktunya, tidak bisa sembuh. Ya. Ini penting sekali ya. Kemudian yang ketiga, syirik kecil, riya, juga tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, tidak. Nah, karena riya itu yaitu niat ibadah 99% karena Allah, 1% ujian. 1% ujian, bukan karena Allah. Nah, ini menurut Imam Al-Qurtubi, itu amal itu rusak, hancur. Kenapa? Karena Allah perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah harus ikhlas. Beliau memberikan contoh. Minum. Nah, ini. Minum ini. Bisa minum? Bisa ya? Mau minum? Bisa diminum kan? Bisa. Nah, kemudian kata beliau diberi racun cuma 2 tetes. Mau minum? 2 tetes saja. Kenapa? Ya ini amalan riya itu seperti itu digambarkan seperti oleh beliau. Jadi sudah, amal ini sudah rusak, walaupun campurannya sedikit. Kecampuran. Tapi di sini ada imam itu yang berbeda pendapat. Imam Ghazali, Imam As-San'ani itu beda pendapat. Kalau menurut Imam Ghazali, Imam As-San'ani tidak habis amal, tidak habis, masih diterima, gitu, masih diterima. Cuman lebih dominan mana? 90%, 10% pujian. Itu masih ada diterima. Tapi kalau 50-50 hancur menurut beliau. Kalau Bapak Ibu pilih mana? Pendapat pertama apa kedua? Gak apa-apa, orang milih ya. Milih yang diterima apa milih yang ditolak hancur? Hah? Milih yang
Tapi alasannya lebih kuat yang hancur ini. Lebih kuat Imam Al-Qurtubi. Ya, amalan itu tetap rusak. Gitu. Tapi kalau beliau yang Imam Ghazali kanan itu perasaan nanti amalan orang ini bertingkat di surga itu. Ya, ada tingkatannya. Gitu. Itu pendapat saja. Tapi pendapat yang lebih kuat pendapat Imam Al-Qurtubi. Sudah waktunya sudah habis ya. Mari kita berusaha untuk memurnikan ibadah kita seikhlas mungkin. Ya, kalaulah belum mampu seperti itu, Allah sudah menjamin kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut di luar kemampuan kita. Kita hanya berusaha, berupaya seikhlas mungkin kita. Seikhlas mungkin. Karena semua itu tergantung niatnya. Ya. Kita ngajak ngaji misalnya orang untuk ngaji, ya bila niat kita ikhlas untuk mengajak orang lain untuk ngaji, maka insya Allah itu yang benar. Tapi sebaliknya, kalau ngajak ngaji tapi niatnya misalnya ada orang yang belum ngaji, ayo ngaji, lihat aku loh ngaji. Itu tidak boleh begitu. Karena itu mari kita jaga akidah kita jangan sampai terpeleset kepada kekafiran dan kemusyrikan. Karena ini fatal, apalagi sampai terbawa mati. Sekecil apapun kesyirikan tidak dapat menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga akidah kita, ibadah kita. Kita mengabdikan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.